Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'asyahu bil haqqi basyiran wa nazira wa da'iya ilal haqq biiznihi sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu maulanal azim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan berupa kewajiban melaksanakan ibadah salat Jumat. Selaku khatib, saya tak lupa mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada khutbah kali ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul 3 golongan tidak terkena hukum syarak. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukallaf artinya adalah orang yang telah dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Jika orang yang sudah mukallaf sudah tahu hukum Islam, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sah, mana yang batal. Namun, ada 3 golongan orang yang tidak terkena hukum syarak. Mana 3 golongan itu? Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Rufi'al qalamu an salasin. Anin na'imi hatta yastaiqizu. 3 golongan yang tidak terkena hukum syar'i, yaitu orang yang tidur sampai ia terbangun. Wa anil majnuni hatta yufiqa. Orang yang gila sampai ia sembuh. Wa anis sabiyyi hatta ya belugho, dan anak-anak sampai ia baligh. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, anin na'imi hatta yastaiqizu. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Pemuda Ashabul Kahfi, selama pelariannya dari orang yang mencari mereka, selalu menyibukkan diri dengan berdoa kepada Allah, dengan doa yang termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Mereka kemudian masuk ke dalam gua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai skenario kepada pemuda Ashabul Kahfi selama mereka tinggal di gua tersebut. Mereka ditidurkan selama bertahun-tahun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat telinga mereka tidak mendengarkan apapun agar mereka tidak terbangun. Dan mereka tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Seperti yang termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Selama mereka tidur, tidak ada hukum syara bagi mereka. Dalam kitab fikih juga dijelaskan jika orang yang tertidur sampai waktu sholatnya terlewatkan, maka diperintahkan untuk mengqadhakan sholatnya. Lihat dalam kitab Safinatun Najah. Uzur orang yang sholat itu ada dua. Pertama lupa dan kedua ketiduran. Hadirin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang tidak terkena hukum syara adalah wa anil majnuni hatta yufiqo. Orang yang gila sampai ia sembuh. Orang gila tidak ada tuntutan hukum syara di dalamnya. Tambah lagi jika bulan Ramadan kita melihat orang kuat, kekar tubuhnya, tidak puasa, makan-makan semaunya. Tatkala ditanya apakah Islam? Islam sesuai dengan KTP yang berlaku. Apakah dia masih kanak-kanak? Wah, udah tua, bahkan sudah jenggotan. Apakah dia tidak mampu puasa? Sangat mampu, tubuhnya aja kekar. Apakah dia orang dalam perjalanan jauh atau musyafir? Tidak, dia orang mukimnya di situ aja. Islam iya, baligh iya, mampu iya, musyafir tidak. Berarti dia yang terakhir, yaitu orang gila. Kenapa? Karena syarat wajib puasa itu beragama Islam, baligh, sempurna umur 15 tahun, kuasa atau mampu atasnya berpuasa, bukan seorang musyafir dan berakal. Maksudnya tidak gila. Dan yang ketiga, orang yang tidak terkena hukum syara, wa anis sobiyyi hatta yablugha, dan anak-anak sampai ia baligh. Masalah baligh ini dijelaskan bahwa tanda baligh itu ada 3. Pertama, sempurna umur 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Kedua, dapat mimpi jima pada laki-laki dan perempuan. Dan ketiga, dapat haid pada perempuan yang berumur 9 tahun. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.